Ada adab-adab puasa yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian, supaya puasa kita maksimal dan puasa kita betul-betul menjadi puasa yang terbaik atau ibadah yang terbaik. Yang pertama, disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid, berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktunya, mendekat azan subuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sungguhnya di dalamnya dalam makan sahur terdapat berkah. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sahur adalah makanan yang penuh berkah dan sekaligus menyalahi kebiasaan ahli kitab yang mereka tidak sahur kalau puasa. Dan sebaik-baik makanan sahur adalah kurma, sebagaimana hadis Abu Dawud dan disesuaikan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ini penting teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi, sahur itu bukan ajang untuk makan dan menyimpan banyak persiapan makanan di tubuh kita. Bukan itu. Tidak usah khawatir teman-teman. Innamal a'malu binniyat. Kalau anda niat dengan makan 7 butir kurma, dan ini baik sekali. Sebagaimana kata Nabi SAW, apalagi kurma ajwa. Dari Madinah, kata Nabi SAW, sampai mengkonsumsi kurma ajwa Madinah 7 butir. 7 butir di pagi hari. Saya ulangi, siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, maka dia akan selamat dari semua jenis sihir dan racun pada hari itu. Anda bisa jadikan itu program rutin Anda makan setiap sahur. Yang Allah bukain bagi Anda rezeki, Anda beli kurma ajwa. Teman-teman yang berminat bisa, bahkan mau jadi reseller bisa mendapatkan dari Ajwa Store di tempat kami. Kami ambil langsung dari perkebunan Madinah. Ini bukan masalah promosi, tapi memang ini kurma dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pengadaannya pun kami lakukan dengan niat, insya Allah tujuannya supaya bagaimana umat Islam terbiasa konsumsi kurma ajwa ini dari kota Madinah. Ini luar biasa, menyelamatkan dari semua jenis sihir dan racun. 7 butir, konsumsi pada saat sahur. Konsumsi teman-teman sekalian. Boleh Anda makan nasi, makan mie, segala macam selama itu halal boleh. Yang penting Anda sahur. Tapi sahur ini bukan ajang untuk menyimpan semua makanan-makanan ketakutan. Khawatir, niatnya dia, nanti kalau saya tidak makan banyak nanti saya lapar. Niatnya begitu, dia cuma lapar benar nanti. Minum, kalau saya tidak minum banyak nanti saya haus, nanti haus betul. Tapi kalau orang niatnya benar, Anda rasakan, tidak pernah rasakan teman-teman. Saya sering rasakan itu. Kadang-kadang tidak sahur, atau sahur cuma sedikit minum beberapa teguk air. Puasa biasa. Kita jalani, nikmati. Ya. Puasa itu, sebagaimana Anda rasakan sekarang, sampai Anda menjelang buka puasa. Subhanallah, pada saat buka puasa, makan sebutir 2 butir kurma, minum segelas teh manis atau sirup atau air putih, udah cukup. Sholat maghrib, bersih-bersih, sholat isya, sholat tarawih, habis tarawih pulang baru makan, bisa. Karena niatnya memang begitu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adab yang kedua dalam puasa adalah segera berbuka puasa bila datang waktunya. Tidak menundahnya. Jadi kalau sahur diterlambatkan sampai menjelang azan, kalau buka puasa disegerakan pada saat azan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis ini riwayat Bukhari melalui Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan iftar ini buka puasa dengan memakan beberapa buah kurma rutab, kurma yang basah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, atau beliau mengatakan Rasulullah SAW biasanya berbuka puasa sebelum melakukan sholat maghrib dengan memakan beberapa biji kurma. Ya. Jika tidak ada kurma yang rutab, yang basah ya, maka beliau makan kurma yang matang. Kurma yang umumnya kurma lah. Ya. Jika tidak ada kurma, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hasan. Hadis ini hasan. Jangan lupa juga teman-teman pada saat Anda buka puasa baca doa. Baca, tidak usah tergesa-gesa. Makan berapa butir kurma. Kalau Anda punya ajwa juga Anda makan tadi ajwa itu. Di sahur 7 butir, di buka puasa juga begitu. Dan Anda minum air lalu Anda sholat maghrib dulu. Jangan langsung makanan berat. Khawatir mengganggu sholat maghrib Anda. Doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Darul Qutni, yaitu zahabadz dhama'.
dahaga telah hilang, wabtallatil uruq, dan urat-urat pun menjadi basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala pun pasti insyaallah. Doa yang pendek. Ya. Baca bismillah, Anda makan kurma Anda berapa butir, Anda minum air putih atau sirup atau teh, lalu Anda baca doa ini. Dhahabat dhama', telah hilang rasa haus, wabtallatil uruq, urat-urat telah basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala sudah dicatatkan insyaallah. Yang ketiga, menghindari berbicara yang senonoh dan porno. Sudah kita bahasakan tadi ini. Termasuk tontonan-tontonan. Ya. Tinggalkan semua, karena di Ramadan ada orang sibuk dengan ini teman-teman sekalian. Sibuk. Dari acara TV ini ke acara TV ini. Maksiat ke maksiat. Lihat perempuan tidak tutup aurat. Acara konyol, bohong-bohongan. Musik-musik dan segala macam. Saatnya Anda tinggalkan ini. Karena ini masuk dalam fusuk. Yang dilarang tadi dalam hadis. Puasa itu perisai dari api neraka. Bagaimana caranya? Kalau kalian sedang puasa supaya jadi tameng dari api neraka, puasa Anda maksimal. Jauhi farafath, kata-kata syahwat. Ya, kemudian fusuk, perbuatan kriminal, kejahatan atau maksiat, dan jahal. Hal yang sia-sia atau kebodohan. Nah, sudah kita sebutkan hadisnya tadi ya. Itu adabnya. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, Rubba sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena pacarannya tetap jalan, tontonan haram tetap jalan, lisannya tetap bergibah, menggunjing, memfitnah, adu domba, tetap sihir, tetap dengar yang haram. Bagaimana bisa? Menjamah yang haram, melangkah ke tempat yang haram. Percuma Anda lapar dan haus. Ya. Yang keempat, di antara hal yang dapat menghapus pahala kebaikan dan mendatangkan dosa adalah sibuk. Kata beliau dengan sinetron, pertandingan, nongkrong-nongkrong yang tidak berguna, mondar-mandir di jalan, bersama rekan-rekan buruk, ya, sibuk, berdesak-desakan di trotoar dan lorong-lorong. Jadi bukan Ramadan diisi dengan tahajud, zikir, ibadah, tapi diisi dengan hal yang sia-sia. Ada juga orang yang subhanallah kadang-kadang anehin. Ya. Pergi ke mall di bulan Ramadan. Pergi ke mall, habisin waktunya di sana. Kadang-kadang dari habis duhur seperti ini, tinggal sudah masuk di mall. Atau mungkin mall baru buka jam 10 pagi, dia udah pertama. Ya. Pengunjung pertama. Dah keluar sampai selesai buka puasa. Kalau ditanya teman-teman, kenapa kau di mall itu? Karena mau nunggu buka puasa. Ngapain nunggu buka puasa sepanjang itu? Anda masih bisa hadiri majelis ilmu, Anda masih bisa berzikir, Anda masih bisa baca Quran, Anda bisa bekerja cari rezeki yang halal. Nanti menjelang buka puasa. Ya. Kemudian juga perlu diperhatikan kemudian yang kelima adalah hendaklah tidak gaduh, tidak teriak. Sebagaimana potongan hadis Nabi SAW tadi. Ya. Kalaupun ada orang yang mengajak bertengkar, maka dia mengatakan aku sedang berpuasa. Hadis Bukhari. Yang keenam, tidak terlalu banyak makan. Ya. Sudah kita jelaskan juga masalah ini, tapi beliau menyebutkan di poin keenam ini ya. Diambil daripada hadis Nabi SAW, ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batni. Tidak ada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Riwayat Tirmidzi. Jadi bukan ajang balas dendam. Ada orang begitu sibuk teman-teman sekalian. Sibuk luar biasa. Menghabiskan padahal yang tidak perlu. Yang ketujuh, mendermakan ilmu, harta, badan, akhlak. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW adalah manusia paling dermawan dengan kebaikan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh Jibril. Jibril biasa menemui Nabi SAW pada setiap malam dari bulan Ramadan. Di situ dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi kita kesempatan ini teman-teman. Kesempatan di Ramadan menerapkan hadis Nabi SAW. Inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu ada istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalam terlihat dari luar. A'addallahu liman at'ama at-ta'am. Akan Allah janjikan bagi orang yang sibuk memberikan makan orang, wa alanal kalam, dan lembut dalam bertutur kata, wa taba as-siyam, dan selalu ya, berpuasa, wa shalla bil-laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari pada saat manusia sedang tidur. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
Dan Albani mengatakan hasan li ghairihi. Juga sabda Nabi SAW ya, yang masyhur tentang membuka puasakan orang sudah kita jelaskan tadi ya. Ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, yaitu tentang masalah kafara atau tebusan bagi orang-orang yang melakukan permasalahan di bulan Ramadan. Seperti misalnya pada saat seseorang berhubungan biologis di siang hari Ramadan, maka di sini dia batal puasanya, dia wajib taubat, kemudian dia bayar kafar, bebasin budak. Kalau tidak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak ada maka atau tidak bisa, dia memberikan makan 60 orang miskin. Begitu juga dengan fidyah yang dikeluarkan bagi orang yang sudah tidak mampu, ya. Orang yang tidak mampu, orang tua yang sudah pikun sekali nggak bisa puasa, atau orang yang telah kena penyakit kronis, tidak mungkin dia puasa di luar Ramadan, apalagi di Ramadan. Sebagian ulama masukkan wanita yang menyusui dan juga hamil. Ya, orang-orang ini punya udzur syar'i. Mereka boleh membayar dengan fidyah. Khusus wanita menyusui dan hamil, ulama memberikan pendapat cukup banyak, bahkan sampai 35 pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tetap dia puasa, batal puasa, boleh dia batalin puasa kalau tidak tahan. Ya. Kemudian nanti dibayar setelah dia melahirkan. Sekaligus dia sempurnakan dengan mengeluarkan fidyah, memberikan makan orang miskin sehari sesuai dengan makanan dia. Ada yang mengatakan memberikan seperti zakat fitrah, makanan pokok, ada yang mengatakan makanan jadi. Dan lebih afdal makanan jadi. Seporsi apa yang biasa dia makan di rumahnya. Misalnya dia biasa makan nasi dengan 2 potong tempe, sedikit sambal, 1 potong ayam, sayur sedikit, maka seperti itu kurang lebih yang dia kasih setiap hari. Ada juga yang mengatakan pendapat dia boleh wanita hamil dan menyusui langsung seperti orang yang pikun dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dia langsung saya bayar fidyah. Dia boleh nggak puasa selama dia hamil itu, ya. Selama dia tidak tahan, tapi kalau dia tahan lebih afdal dia puasa. Maka ini boleh dia bayar fidyah. Allahu a'lam. Ini perselisihan pendapat ulama tentu masalah ini. Ya. Maka ini dikenal dengan kafarahnya, ya. Dan puasa ini teman-teman harus dibiasakan, diajarkan kepada anak-anak, dan saya harapkan teman-teman menghapus persepsi tentang masalah puasa setengah hari. Enggak ada nih puasa setengah hari. Kami di rumah kalau latih anak-anak kami puasa walaupun masih kecil, 4 tahun pun ada alhamdulillah anak kami ikut puasa. Kemarin Masya Allah puasa dia. Lengkap sehari full. Kita bahasakan puasa sehari. Kalau sudah tidak tahan, dia mau buka puasa. Maka kita bilang, boleh buka puasa tapi puasamu batal nak. Jangan bilang, boleh nak puasa setengah hari saja. Dari mana puasa setengah hari? Tidak pernah ada satupun buku fikih menjelaskan tentang bolehnya puasa setengah hari. Anak ini akan terus turun-temurun menanamkan kepada anak-anak ini nanti boleh puasa setengah hari, boleh puasa setengah hari. Maka ini perlu digarisbawahi. Kemudian perlu juga ada faham tentang masalah hukum musafir. Musafir punya udzur, boleh batalkan puasanya. Baik dia safar, ya, dalam kondisi kesulitan ataupun tidak. Zaman kita sekarang kan semua dengan AC. Bus dengan AC, kereta api dengan AC, kapal laut, pesawat, semuanya nyaman. Tapi tetap hukum syar'inya boleh dia batalkan puasanya. Kalau dia musafir ya. Tapi dia boleh membatalkan puasa kalau dia sudah jelas safar. Misalnya dia sudah naik ke pesawat, dia sudah naik ke kendaraannya dan sudah jalan, berarti di situ dia punya udzur syar'i. Sebelum dia safar masih di rumahnya nggak boleh dia batalkan. Nah, bisa saja safarnya batal. Ini juga perlu digarisbawahi. Tapi di sini dia wajib teman-teman sekalian untuk menggantinya di hari lain. Dan Anda tidak boleh larang orang yang musafir untuk buka puasa ya. Jadi boleh. Makanya Allah SWT mengatakan bagi orang sakit dan musafir dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Al-ayah. Dan barang siapa yang sakit dalam perjalanan, maka dia berbuka
wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang tinggalkannya pada hari-hari lain. Nanti boleh dia buka puasa, tapi dia punya utang, dia harus bayar nanti. Ya. Dan dimaksud sini sakit adalah sakit yang bukan kronis yang divonis sama dokter tidak akan pernah bisa sembuh. Artinya dia di luar Ramadan pun memang tidak bisa puasa lagi. Maka orang ini punya udzur syar'i, bayar fidyah tadi. Tapi kalau sakitnya hanya pada sakit hari itu saja, maka dia boleh ganti atau dia boleh batal puasa, ya kemudian dia gantikan dengan seperti orang lagi melalui proses operasi, ya atau apalah yang kira-kira butuh konsumsi obat dokter atau dia lemas, ya semua itu dibolehkan. Itu termasuk hal-hal mendasar yang perlu digaris bawahi, ya teman-teman sekalian. Kemudian juga yang perlu digaris bawahi adalah bagian daripada hal yang kita harus perhatikan, hal-hal yang membatalkan puasa secara garis besar, ya. Berhubungan biologis di hari Ramadan, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian juga Syekh Munajjid mengatakan, di antara yang membatalkan puasa selain jima berhubungan biologis adalah mengkonsumsi yang semakna dengan makan dan minum seperti obat-obatan, pil yang ditelan lewat tenggorokan atau diinfus, dan demikian pula transfusi darah. Kata beliau, adapun suntikan yang bukan sebagai pengganti makanan dan minuman, akan tapi hanya untuk pengobatan seperti suntikan insulin, ya, atau penisilin, atau seperti suntikan untuk menambah gairah tubuh, atau suntik imunisasi, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa, kata beliau. Apakah itu disuntikkan lewat otot atau urat nadi. Namun sebaiknya hal tersebut dilakukan di malam hari sebagai sikap kehati-hatian. Dan cuci darah yang mengharuskan dikeluarkan darah secara keseluruhan untuk dibersihkan kemudian dikembalikan lagi dengan ditambahkan bahan kimia dan suplemen seperti zat gula, garam dan lainnya, maka hal itu tidak dianggap membatalkan puasa. Karena itu kalau dia terlalui maka dia bisa mati. Puasanya boleh tidak batal. Pendapat yang kuat adalah bahwa injeksi bius, obat tetes mata dan telinga, cabut gigi dan pengobatan luka-luka semua itu tidak membatalkan puasa. Ini khilaf dan terulama, tapi ini kata beliau. Lalu beliau mengatakan juga gas penawar asma juga tidak membatalkan. Karena gas tersebut dialirkan ke paru-paru, bukan merupakan makanan dan selalu diperlukan di dalam dan di luar waktu puasa. Dan pengambilan darah untuk kepentingan pemeriksaan juga tidak membatalkan. Bahkan dimaafkan. Karena merupakan hal yang dibutuhkan. Obat kumur, maksudnya sikat gigi, tidak membatalkan puasa. Dan orang yang memasukkan suatu ke lubang giginya, lalu rasa benda itu ada di tenggorokannya, maka hal tersebut tidak merusak puasanya. Karena memang dia tidak sengaja, kecuali dia sengaja, ya. Maka ini hal-hal juga yang perlu diperhatikan, ya. Termasuk hal yang membatalkan puasa yang berbahaya sekali adalah makan sahur melewati waktu azan dengan mengetahui sebenarnya waktu itu. Dan berbuka puasa sebelum azan. Ini sudah masyhur. Ini termasuk bisa membatalkan puasa seseorang. Allahu a'lam. Ini kurang lebih yang kita bahas dan juga termasuk perlu saya tambahkan yang membatalkan puasa itu adalah haid ataupun nifas, ya. Pada saat netes darah haid walaupun 5 menit lagi akan azan maghrib maka batal puasanya dan dia wajib mengganti di hari lain. Nah, ini juga perlu digarisbawahi, ya. Nah pada saat itu dia tidak boleh berpuasa, sebagaimana juga dia tidak boleh sholat, ya. Dia sudah umum pendapat para ulama. Namun kata beliau, wanita haid atau nifas yang darahnya berhenti di malam hari Ramadan, lalu ia berniat puasa, kemudian fajar terbit sebelum ia mandi, maka menurut seluruh ulama puasanya sah. Jadi kalau misalnya ada wanita, dia dirinya sudah suci malam hari tersebut. Tapi dia suci mungkin menjelang sahur. Dia rasa sudah suci. Lalu dia makan sahur. Begitu dia selesai sahur, azan subuh.
Dia belum mandi, apakah dia boleh puasa? Boleh, dia sudah niat puasa. Mandinya, kemudian dia sholat subuh boleh. Mirip dengan orang junub juga. Yang penting bukan interaksi biologis setelah azan, tapi kalau sebelumnya dan dia masih dalam keadaan junub, kemudian dia makan sahur, dia niat habis sahur, baru dia mandi, ternyata sudah azan subuh. Dia mandi dulu baru sholat subuh, sah puasanya. Maka ini juga termasuk hal yang perlu diperhatikan, Allahu a'lam.